Sebelum kita memulai ibadah minggu kita pada pagi hari ini, marilah kita bersaat teduh sejenak untuk memohon kehadiran Tuhan. Mari kita berdoa. Amin. Shalom dan selamat hari Minggu bagi kita semua. Sungguh besar kasih dan anugerah Tuhan yang telah membangunkan kita di pagi ini dengan keadaan tidak kekurangan apapun, sehingga kita bisa datang kepadanya bersama dengan keluarga kita untuk berbakti dan memuliakan namanya. Ibadah kita hari ini di minggu ke-17 setelah Trinitatis dengan topik hidup sebagai keluarga Allah. Marilah kita memasuki persekutuan dengan Tuhan dengan hati yang penuh syukur akan hikmat yang diberikannya kepada kita. Marilah kita satukan hati untuk membesarkan namanya. Marilah kita bernyanyi. Hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa rohnya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaat-Nya yang kudus. Biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Hadir, oh percaya dan berdoa padanya, agar kita dikorbankan oleh nyala kasih-Nya. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Yesus. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Haleluya. Haleluya, haleluya.
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang selama-lamanya, kasih sayang-Mu sajalah yang menyertai kami dari mulanya sampai sekarang ini. Dan hanya karena kasih-Mu, Engkau memberikan kabar kesukaan bagi kami untuk kehidupan kami. Kasihanilah kami, bukalah hati kami, dan berilah Roh Kudus, supaya kami mengerti pimpinan dan bimbingan-Mu yang agung itu. Tetapkanlah firman-Mu di dalam hati kami, supaya hati kami damai, senang, dan baharu oleh karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Yang diperbuat Allahku, kebaikan semuanya, rancangannya tetap teguh, ku berserah padanya. Tuhankulah selamanya, yang ingin ku andalkan, padanya aku aman. Yang diperbuat Allahku, tak usah ku ragukan, dan jalan lurus ku tempuh berkat pimpinan Tuhan. Anugerah dan kasih-Nya pedoman di bahaya, hidupku di tangan-Nya. Marilah kita mendengar hukum Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ke-17 setelah Trinitatis hari ini, yang tertulis pada titah keempat dan maksudnya. Demikianlah hukum Tuhan. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ke-7, ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu, atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Dari kungku
terang-Mu bebas senang. Ku datang padamu dari beban kesakitanku, masuk ke dalam kekuatan-Mu. Dalam derita aku datang, ya Yesus Tuhanku. Dari hempasan badai deras, ya Tuhanku, ku datanglah masuk ke dalam bandar tenang. Ku datang padamu dari keputusasaanku, masuk ke dalam anugerah-Mu. Dalam susahku aku datang, ya Yesus Tuhanku. Marilah kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan untuk mengaku segala dosa-dosa kita. Marilah kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami, agar kami bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami. Karena Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal,
dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Suaramu ku dengar memanggil diriku supaya ku di Golgota dibasuh darah-Mu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Ya Yesus, Kau beri jaminan-Mu tetap kepada orang beriman, janji-Mu kan genap. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Amin. Ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakinkan kuasa-Nya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Seluruh jalan hidupku tetap rahasia, sebelum ku jumpa ajalku dan nampak wajah-Nya. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakinkan kuasa-Nya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan menjadi epistel pada minggu ke-17 setelah Trinitatis hari ini, yang tertulis dalam Hakim-Hakim 14 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Demikian firman Tuhan. Simson pergi ke Timna, dan di situ ia melihat seorang gadis Filistin. Ia pulang dan memberitahukan kepada ayahnya dan ibunya.
Di Timna aku melihat seorang gadis Filistin. Tolong ambilkan dia menjadi istriku." Tetapi ayahnya dan ibunya berkata kepadanya, "Tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan, sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Filistin, orang-orang yang tidak bersunat itu?" Tetapi jawab Simson kepada ayahnya, "Ambillah dia bagiku, sebab dia kusukai." Tetapi ayahnya dan ibunya tidak tahu bahwa hal itu daripada Tuhan asalnya, sebab memang Simson harus mencari gara-gara terhadap orang Filistin, karena pada masa itu orang Filistin menguasai orang Israel. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Saja kawanku musafir, dengan Yesus jalanku senang. Jalan dan tujuan dalam Dia, hati dan hidupku pun tenang. Hati dan hidupku pun tenang. Di jalanku menempuh lautan, melintasi gunung dan lembah. Jika bukan Dia memanduku, tak ku capai rumahnya Mekah. Tak ku capai rumahnya Mekah. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta Jemaat HKBP Persiapan Resort Jatimurni, Minggu 26 September 2021. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu hari ini adalah minggu ke-17 setelah Trinitatis. Trinitatis artinya ketritunggalan Allah. Topik minggu hari ini, hidup sebagai keluarga Allah. Yang kedua, Partangyangan Week. Jadwal Partangyangan Week di gereja kita minggu ini: A. Hari Rabu tanggal 29 September 2021 masuk pukul 20 WIB. Week Jerusalem, tuan rumah keluarga Amang Sintua Hasitorus Inang T. Boru Panjaitan. Week Bethlehem, tuan rumah keluarga Amang T. Pakpahan
Inang R. Boru Siboro. B. Hari Kamis tanggal 30 September 2021 masuk pukul 20 WIB. Wik Nasaret, tuan rumah keluarga Amang CH Siahaan, Inang S. Boru Sihombing. Wik Sion, tuan rumah keluarga Amang RM Sitorus, Inang DA Boru Ginting. Seluruh pertanggungan tersebut dilaksanakan di gedung gereja HKBP Jatimurni. Marilah kita bersama-sama menghadiri pertanggungan gereja kita dengan mengikuti protokoler kesehatan. Terima kasih. Yang ketiga, jemaat baru. Mulai hari ini, Minggu tanggal 26 September 2021, resmi menjadi anggota jemaat HKBP Persiapan Resort Jatimurni. Yang pertama, keluarga Amang BF Sihotang, Inang R. Boru Siboro. Keluarga pindah dari HKBP Lumban Tamba, Resort Parlilitan, dan kini tinggal di Yayasan KDM Jalan Rawadolar nomor 29, RT 001 RW 005 Jatiranggon, masuk WIT Bethlehem. Yang kedua, Inang Lydia Deborah Boru Raja Guguk beserta dengan 1 orang anak Mangasi Siahaan. Keluarga pindah dari gereja HKBP Meat Tapahan, distrik 11 Toba Hasundutan, dan kini tinggal di Gang Sadar 1 dan menjadi tanggungan dari keluarga Amang M Raja Guguk, Inang S Boru Togatorop, masuk WIK Jerusalem. Marilah kita doakan agar keluarga yang baru dapat semakin bertumbuh dalam iman kepada Tuhan melalui persekutuan di gereja HKBP Persiapan Resort Jatimurni. Amin. Keempat, persembahan ke STT atau Sekolah Pendeta. Hari ini Minggu tanggal 26 September 2021, sesuai Almanak HKBP tahun 2021, kita akan memberikan persembahan ke STT atau Sekolah Pendeta dalam kurung Namar Boho, dan persembahan itu akan kita berikan setelah selesai khotbah. Marilah kita memberikan persembahan kita dengan sukacita untuk bisa membantu dan mendukung pelayanan di STT atau Sekolah Pendeta. Terima kasih. Nomor 5, pelepasan anak sekolah minggu ke pra-remaja. Hari ini Minggu tanggal 26 September 2021 di kebaktian pukul 10 WIB, setelah khotbah gereja kita akan melaksanakan acara pelepasan anak sekolah minggu kelas 1 SMP ke pra-remaja sebanyak 10 anak sekolah minggu. Marilah kita doakan agar acara pelepasan tersebut berjalan dengan baik dan anak-anak yang masuk ke kelas pra-remaja dapat semakin bertumbuh dalam pengenalan dan cinta kasih akan Yesus Kristus. Amin. Keenam, penyerahan program dan anggaran HKBP Jatimurni tahun 2022. Melalui warta ini, gereja mengingatkan kepada seluruh seksi yang ada untuk menyerahkan program dan anggaran tahun 2022 dari setiap seksi kepada dewan masing-masing hari ini, seperti yang sudah diwartakan beberapa minggu ini. Atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih. 7. Pertukaran mimbar distrik 19 Bekasi. Hari Minggu yang akan datang tanggal 3 Oktober 2021, distrik 19 Bekasi mengadakan pertukaran mimbar pelayan full timer yang ada di distrik 19 Bekasi. Yang datang menyampaikan firman Tuhan ke HKBP Jatimurni, Amang Pendeta Helbin PS Bancin MTH dari HKBP Jati Sampurna di ibadah pukul 7 WIB dan ibadah pukul 10 WIB. Sedangkan pimpinan jemaat HKBP Persiapan Resort Jatimurni, Amang Pendeta Sarip Amsal Pasaribu STH akan melayani di HKBP Bekasi Timur Permai di ibadah pukul 6 pagi dan pukul 8 pagi. Sehubungan dengan pertukaran mimbar ini, kita akan melaksanakan persembahan ke depan setelah penyampaian firman Tuhan untuk keperluan pelayanan di distrik 19 Bekasi. Kedelapan, sakramen baptisan kudus. Gereja kita akan melaksanakan sakramen baptisan kudus kepada anak Huria
pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 dalam ibadah pukul 10 WIB. Bagi jemaat yang akan menerima sakramen baptisan kudus, kita bisa mendaftar melalui Sintua Week masing-masing. Terima kasih. 9. Pemakaian gedung GSG untuk berlatih musik tiup. Punguan Kor Ama Ex Saudi HKBP Persiapan Resort Jatimurni akan menggunakan GSG untuk berlatih alat musik tiup setiap hari Jumat malam. Terima kasih. 10. Ibadah online Masohot. Mulai hari Minggu yang akan datang, tanggal 3 Oktober 2021, ibadah online HKBP Persiapan Resort Jatimurni ditiadakan mengingat kondisi saat ini sudah lebih baik dari hari sebelumnya dan sudah banyak jemaat yang kembali beribadah di gereja. Gereja masih tetap mengirimkan acara dan warta melalui grup WA Week bagi jemaat yang tidak bisa datang beribadah langsung. Marilah kita tetap menjaga protokoler kesehatan secara ketat agar kita bisa tetap melaksanakan ibadah di gereja bersama saudara kita yang lain. Terima kasih. 11. Perpuluhan. Sehubungan dengan pertukaran mimbar hari Minggu tanggal 3 Oktober 2020 dan kita memberikan persembahan ke depan untuk membantu pelayanan di distrik 19 Bekasi, maka perpuluhan yang biasanya kita laksanakan di minggu pertama atau di awal bulan akan dimundurkan ke minggu kedua tanggal 10 Oktober 2021. Terima kasih. 12. Jemaat sakit. Marilah kita bersama-sama mendoakan saudara kita yang sedang sakit. Yang pertama, Inang Nyonya Raja Guguk Boru Toga Torop, Wik Jerusalem, perawatan di rumah. Yang kedua, Inang Nyonya Esi Regar Boru Purba, Wik Bethlehem, perawatan di rumah. Yang ketiga, Inang Nyonya Jesi Majuntak, Sintua Boru Marbun, Wik Nasaret, pemulihan di rumah. 4. Gabrielo Timothy Nainggolan, Wik Sion, pemulihan di rumah. Kelima, Jeremy Nathanael Nainggolan, Wik Sion, dirawat di rumah sakit Mitra Keluarga Jati Asih. 6. Kristabel Elisa Boru Nainggolan, Wik Sion, dirawat di rumah sakit Mitra Keluarga Jati Asih. Firman Tuhan yang tertulis di Yeremia 33 ayat 6 mengatakan, sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Amin. 13. Ucapan selamat ulang tahun. Majelis HKBP Persiapan Resort Jatimurni mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat dan jemaat tamu yang berulang tahun selama 1 minggu dari tanggal 27 September sampai tanggal 3 Oktober 2021, baik ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Mazmur 90 ayat 12 mengatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Nama-nama yang berulang tahun dan ulang tahun perkawinan bisa kita lihat di slide yang ada di depan atau di WA Group Week kita masing-masing. Untuk catatan, jika ada kesalahan dalam penulisan nama, tanggal lahir, tanggal pernikahan dan gelar, mohon menghubungi Parhalado di konsistori atau Sintua Week masing-masing. Nomor 14, jumlah jemaat yang mengikuti kebaktian Minggu tanggal 19 September 2021 dan jemaat yang mengikuti ibadah pertanyaan Week hari Rabu dan Kamis 22 dan 23 September 2021 bisa kita lihat di slide di depan dan di WA grup kita masing-masing. Demikianlah warta jemaat di gereja kita minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, ku
Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Ya, sejak ku pandang Yesus, ku tinggalkan dosaku. Pada Dia ku terpaut, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, minggu ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang tertulis di dalam surat Paulus kepada Filemon, pasal yang pertama, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-17. Saya akan bacakan secara perlahan-lahan. Bapak, Ibu, saudara-saudara boleh mengikuti dalam hati. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Tetapi mengingat kasih-Mu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku, Paulus, yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu. Dia yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu, supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Demikian firman Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Onesimus adalah seorang budak dari tuan raja tanah, orang kaya besar, yaitu Filemon. Karena satu hal, Onesimus melarikan diri dan membawa sebagian barang-barang daripada Filemon. Beberapa lama ketika dia dipenjara bersama dengan Paulus, Onesimus bertobat
Onesimus bisa menerima kehadiran Kristus di tengah-tengah kehidupannya sehingga dia berubah. Dia menjadi orang yang setia melayani Paulus, menjadi orang yang berubah di dalam sifat kehidupannya. Bertahun-tahun Paulus bersama dengan Onesimus menderita di dalam penjara, tetapi bersukacita karena ada perubahan yang luar biasa. Sehingga Paulus meminta kepada Filemon agar Filemon mau menerima Onesimus menjadi sahabat, saudaranya, bahkan kekasih jiwanya. Yang dulu Onesimus begitu menyakitkan Filemon, tetapi ketika dia mengenal Kristus, dia berubah dan harus mengasihi. Yang dulunya Filemon membenci Onesimus, tapi Paulus meminta agar ketika Kristus merajai hidupnya, maka Filemon bisa menerima Onesimus sebagai saudara. Onesimus akan menjadi sangat berguna bukan saja kepada Paulus, melayani dengan sungguh, tetapi akan menjadi orang yang berguna kepada Filemon. Karena dia bukanlah lagi budak, tetapi kekasih yang dikirim dari sorga. Dia menjadi keluarga di tengah-tengah kehidupan Filemon. Hidup yang dia hidupi selama perjalanan bersama Paulus adalah melayani Tuhan. Sehingga hidup sebagai keluarga Allah dirasakan penuh dengan sukacita. Begitu juga permohonan Paulus kepada Filemon agar menerima Onesimus menjadi sahabat, menjadi saudara, menjadi keluarga Allah. Walaupun Paulus sendiri sangat membutuhkan Onesimus menemani dan melayani, tetapi Paulus ingin supaya juga Filemon boleh menerima Onesimus menjadi sahabat dan saudara di dalam keluarga Allah. Yang dulunya seorang hamba, seorang budak yang melarikan banyak barang dari Filemon, saat ini dia akan kembali dengan perubahan yang luar biasa dan akan diterima menjadi seorang sahabat, seorang keluarga. Itu bukan hal yang mudah, tetapi semuanya itu memerlukan satu perjuangan yang luar biasa. Demikianlah kira-kira hidup di tengah-tengah keluarga Allah. Kadangkala banyak hal yang menyakitkan diri kita, menyakitkan keluarga kita, menyakitkan bahkan gereja kita. Tetapi semuanya itu ternyata ada rencana Allah di balik kesusahan, di balik penderitaan. Sehingga rancangan Allah itu harus dinyatakan walaupun sangat menyakitkan. Kasih itu tidak memandang siapakah dia, tetapi kasih itu harus dinyatakan kepada semua orang, termasuk yang dikatakan oleh Paulus,
Filemon harus mengasihi Onesimus yang dulunya telah menyakiti hatinya, yang dulunya telah melukai hatinya. Tetapi Paulus mengarahkan bahwa Onesimus telah berubah karena berita Injil itu. Hendaklah itu juga engkau kasihi sebagai seorang saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, setiap orang yang sudah diubah oleh kasih setia Tuhan, dia harus siap untuk dibentuk, harus disiap untuk diubah dan menerima kebenaran firman Tuhan. Diubah berarti kadang kala itu menyakitkan. Yang dulunya kita harus membenci, hari ini kita harus mengasihi. Yang dulunya kita disakiti, hari ini kita harus bisa mengampuni. Mungkin hal itu sangat menyakiti hati kita. Tetapi firman Tuhan yang telah mengubah kita itu akan memberi kesembuhan dari sakit hati itu. Kehadiran yang memulihkan hubungan antara orang yang memusuhi dan orang yang membenci itu adalah oleh karena kasih setia Kristus. Kristus yang telah berkorban, Kristus yang telah memberi dirinya, Kristus yang telah mengampuni itu, yang sudah kita terima menjadi juru selamat kita. Ketika kita menerima Kristus sebagai juru selamat, kita juga harus berubah. Berubah di dalam pendirian kita. Oleh karena itu, Sang Bapa Gereja Fransiskus pernah berdoa, Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Bila ada kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila ada penghinaan, jadikanlah aku pengampunan. Bila ada perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Apabila ada kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Apabila ada kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila ada kesedihan, jadikanlah aku kegembiraan. Bila ada kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Tuhan, semoga aku dapat menghibur daripada aku dihibur. Biarlah aku boleh mencintai daripada aku dicintai. Sebab dengan memberi, aku menerima, dengan mengampuni, aku diampuni. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ternyata ketika Roh Tuhan ada di dalam kehidupan kita, maka kita akan diubah. Kita akan dibawa menjadi orang-orang yang akan membawa damai, membawa kasih, dapat mengampuni, dapat membuat kedamaian, dan punya kepastian bahwa kebenaran akan membawa kegembiraan, dan terang firman Tuhan akan menghibur setiap orang yang sedang berduka.
dan kita sanggup mencintai orang yang membenci kita, dan kita sanggup memberi ketika orang juga mampu menerima. Oleh karena itu, biarlah pengampunan yang kita terima dari Tuhan itu bisa kita nyatakan agar kita juga boleh mengampuni sesama. Jadilah keluarga Allah yang dapat mengampuni, yang dapat menerima sukacita. Kiranya Tuhan memberkati. Amin, kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam surga, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada minggu ini kami bersyukur Bapa atas segala penyertaan Tuhan dan firman-Mu yang akan mengubah sifat kehidupan kami. Jadikanlah kami menjadi anak-anak yang Kau kasihi, anak-anak yang akan membawa damai, anak-anak yang akan menghibur saudara-saudara kami yang berduka. Bagi saudara kami yang sedang dalam keadaan sakit Tuhan, biarlah Engkau juga melawat dengan kasih setia-Mu. Apapun penyakit yang sedang dideritanya, biarlah Engkau boleh menyembuhkan melalui obat yang dia konsumsi. Bagi saudara-saudara kami jemaat-Mu yang saat ini sedang mengalami satu penderitaan oleh karena pergumulan keluarga, pergumulan ekonomi, tolong Tuhan Engkau berikan kelegaan. Begitu juga Tuhan, ketika kami mau mengadakan pesta Gotilon, tolong Tuhan Kau berkati seluruh panitia dan keluarga, seluruh jemaat-Mu, agar kami memahami ketika kami memberi, kami telah menerima. Tuhan, ajarlah kami untuk memberi sedikit apa yang kami miliki, dan biarlah Engkau melayakkan kami menerima berkat yang daripada-Mu. Oleh karena itu Tuhan, ampuni setiap pelanggaran kami, ampuni setiap kesalahan kami. Doa dan permohonan kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Di dalam Kristus bertemu seluruh dunia, terpadu umat penebus di dalam kasih-Nya. Semua hati terlebur di dalam tubuhnya, berkarya akrab dan tekun di pelayanannya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku
harta milikku semua ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.